Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 akan dilaksanakan seminar proposal yang berjudul Analisis Penerapan Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Kerinci. Perkenalkan, nama saya Mutiara Viva Putri, NIM 1810204035. Dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang terhormat Ibu Dinyah R.Y. Zebu MPD. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang dibahas. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada kajian teori yang meliputi kerangka berpikir dan penelitian yang relevan. Dan yang ketiga ada metode penelitian yang meliputi, yang pertama ada jenis penelitian dan pendekatan penelitian, yang kedua ada informan dan teknik pemilihan informan, yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yang keempat ada teknik keabsahan data, dan yang kelima ada teknik analisis data. Baik, kita masuki yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian menimbulkan perubahan pada dirinya. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurikulum di Indonesia telah berulang kali diperbarui dan disempurnakan. Penyempurnaan itu dilakukan berdasarkan perkembangan yang ada, baik dari segi teknologi semakin canggih, perkembangan peserta didik, dan tuntutan standar yang ingin dicapai. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum di Indonesia membawa kebaikan setiap penyempurnaannya, hingga kurikulum saat ini menjadi kurikulum 2013. Mata pelajaran biologi termasuk salah satu mata pelajaran yang mengimbas kepada kurikulum 2013. Biologi lebih dari sekedar kumpulan fakta ataupun konsep, karena dalam biologi juga terdapat proses dan nilai yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan dalam kehidupan nyata. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru biologi. Di antaranya bahwa guru belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran yang kreatif, dengan berbagai faktor penyebabnya, yaitu usia guru, sehingga guru kurang memahami dalam mengolah teknologi. Kemudian, kurangnya sarana dan prasarana, dan alat-alat laboratorium yang kurang menunjang dalam proses praktikum. Dalam proses pembelajaran, guru mengalami kesulitan pada kegiatan inti, yaitu terkait pengembangan bahan ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan konsep kurikulum 2013. Kendala yang dihadapi oleh guru juga berdampak pada siswa, sehingga proses pembelajaran tidak akan berjalan maksimal apabila siswa mengalami kendala dalam proses pembelajaran, yaitu siswa belum sepenuhnya mengetahui proses pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Kurangnya informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa mengenai pembelajaran kurikulum 2013, sehingga siswa hanya mengetahui bahwa sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum 2013 melalui buku cetak yang mereka gunakan. Kemudian, kurangnya minat siswa dalam proses pembelajaran, dikarenakan siswa tersebut tidak tertarik terhadap media dan sumber belajar yang digunakan oleh guru, sehingga siswa tersebut kesulitan dalam memahami materi pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Kurikulum 2013, siswa dituntut untuk lebih inspiratif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk lebih berpartisipasi aktif. Karena dalam proses pembelajaran, siswa kurang memahami materi pelajaran, maka siswa kesulitan dalam memahami jenis pertanyaan yang diberikan oleh guru. Karena dalam kurikulum 2013, tipe pertanyaan mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi,
seperti siswa dituntut untuk mengaplikasikan, menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah adalah yang pertama, peran guru dalam kurikulum 2013 sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran, karena kemampuan guru yang baik akan mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, guru juga dituntut untuk mampu membuat dan memberikan penilaian kepada siswa dalam pembelajaran sesuai teknik dan instrumen yang ada pada kurikulum 2013. Yang ketiga, pembelajaran biologi dilaksanakan secara inquiry ilmiah agar dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa sesuai dengan metode ilmiah. Dan yang keempat, untuk menciptakan konsep pembelajaran biologi, diperlukan kegiatan yang dapat mendorong siswa untuk melakukan proses penemuan, yaitu dengan kegiatan praktikum. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang diteliti adalah yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum 2013 kepada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kerinci. Yang kedua, bagaimana penerapan kurikulum 2013 dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran biologi. Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dan proses praktikum. Dan yang keempat, bagaimana pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri 1 Kerinci. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum 2013 mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kerinci. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum 2013 dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran biologi. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dan proses praktikum. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktikum dalam pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kerinci. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman mengenai kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi. Bagi guru, memberikan masukan kepada guru mengenai proses pembelajaran biologi berbasis kurikulum 2013. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini, memberikan pemahaman kepada siswa agar mampu meningkatkan bakat dan minatnya dalam pembelajaran biologi. Dan bagi sekolah, sebagai evaluasi proses pembelajaran biologi pada kurikulum 2013, diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Kita lanjut ke bab 2, yaitu yang kajian teori. Yang pertama, kerangka berpikir. Terjadinya perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 menyebabkan siswa harus beradaptasi kembali terhadap proses pembelajaran yang baru, dan guru harus membentuk kembali karakteristik siswa yang semula proses pembelajaran lebih terfokus kepada guru. Kini siswa dituntut untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Bukan hanya siswa saja yang dituntut untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Guru juga dituntut untuk lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Hasil penelitian Ayu Juliana Heri Rahmawati 2017 yang berjudul Penerapan Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas 8 PK di MTSN 1 Surakarta tahun pelajaran 2015-2016. Bersamaan pada penelitian Ayu Juliana Heri Rahmawati dengan proposal penulis adalah menerapkan kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Ayu Juliana Heri Rahmawati mengukur prestasi belajar siswa, sedangkan peneliti adalah mengukur minat belajar siswa. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian.
Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, saya ingin memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran biologi berbasis kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kerinci. Selanjutnya, informan dan teknik pemilihan informan. Informan yang saya gunakan adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Kerinci dan siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kerinci. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pengamatan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu, seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara atau interview yang ditujukan kepada guru, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi. Yang kedua ada observasi, di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana guru tersebut menjelaskan dan menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi kepada siswa, dan juga untuk mengetahui bagaimana siswa memahami pembelajaran biologi pada kurikulum 2013 dan bagaimana siswa menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi. Dan yang ketiga ada angket. Dalam penelitian ini, saya memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui seberapa pahamnya siswa kepada proses pembelajaran biologi dan proses praktikum pada kurikulum 2013. Dan yang keempat ada dokumentasi. Saya menampilkan dokumentasi pada saat wawancara, observasi, dan memberi angket, agar informasi tersebut sesuai fakta dan teruji keabsahannya. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah melampirkan foto dokumentasi agar informasi yang didapatkan sesuai dengan fakta. Dengan adanya dokumentasi yang didapatkan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga tidak terjadi plagiarisme. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Yang kedua ada triangulasi. Selain menggunakan reduksi data, peneliti juga menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, juga dilakukan untuk memperkaya data. Dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Itu tadi pemaparan proposal penelitian saya mengenai analisis penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kerinci. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dinyah R.Y. Zebo MPD yang telah memberikan arahan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.